arca di Candi Ceto mirip dengan, ada yang mengatakan mirip suku Aztek ataupun suku Sumeria, tapi istilahnya kaum Jawa kalangan menengah ke atas, atau istilahnya para maharesi ke atas, bukan kaum Sudra seperti itu. Candi Ceto merupakan candi yang terletak di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1496 mdpl. Tepatnya berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di Candi Ceto yaitu sengkalan yang berbunyi welut wiku anahut iku, yang artinya angka tahun jika kita balik menjadi 1373 Saka. Kalau kita terjemahkan dalam tahun Masehi sekitar 1451 Masehi. Nah, inilah pangkal atau awal dari Candi Ceto itu dibangun, berarti sekitar abad 15 Masehi, tahun 1451 Masehi. Di mana pada masa pemerintahan Brawijaya kelima, diperkirakan dulu ada desakan dari putranya sendiri yang menghasut bapaknya untuk berpindah keyakinan, mengikuti keyakinan yang putranya anut. Akhirnya Brawijaya V beserta pengikutnya melakukan pelarian, yang dimana di lereng barat Gunung Lawu di sini sendiri, petilasan Brawijaya kelima ataupun di masa kerajaan Majapahit, terdapat situs yang dapat kita lihat sekarang seperti situs Candi Sukuh, Candi Ceto ini sendiri, dan kemudian di arah timur dari situs Candi Ceto terdapat situs Candi Ketek. Keinginan masyarakat untuk kembali ke tradisi masa dulu sebelum mengenal hidup Buddha itu tercermin salah satunya dari denah Candi Ceto, di mana semakin ke tempat suci di belakang itu adalah semakin tinggi tempatnya. Jadi teras berundak itu adalah tradisi prasejarah, artinya tradisi sebelum mengenal kebudayaan seperti kalau di Indonesia adalah kebudayaan Hindu ataupun Buddha. Jadi inilah cerminan konsep ya, yang menganggap bahwa teras paling suci ketika masa prehistori adalah yang paling belakang, dan paling belakang itu adalah selalu paling tinggi, dan paling tinggi dalam hal ini ada kaitan pula dengan orientasi terkait dengan gunung yang berada di bawah tempat tinggi adalah tempat bersemayam roh nenek moyang ketika masa prasejarah, dan kemudian ketika masa klasik atau masa Hindu Buddha itu muncul, gunung merupakan sebagai tempat bersemayam para dewa. Di situs Candi Ceto secara arkeologi terdapat 13 teras. Kemudian secara istilahnya silsilah tingkatan keagamaan, sesuai dengan latar belakangnya candinya kan latar belakangnya agama Hindu, terdapat 3 tingkatan, yang dimana tingkatan pertama itu Nista Mandala, kemudian tingkatan kedua Madhya Mandala, dan tingkatan tertinggi atau ketiga itu Mandala Utama. Kemudian untuk salah satu relief di situs Candi Ceto sendiri terdapat relief Lingga dan Yoni, yang dimana merupakan salah satu simbol kesuburan, dimana dari masa kepemerintahan Brawijaya V memang simbol kesuburannya terlihat lebih vulgar daripada dimana di masa pemerintahan Brawijaya 1 sampai 4 mungkin simbol kesuburannya masih digambarkan dengan
Kalau istilahnya untuk menumbuh jagung atau padi itu penggambarannya kayak seperti alu dan lumpang. Kemudian untuk situs Candi Ceto sendiri kan berada di lereng barat Gunung Lawu, yang dimana kalau sesuai dengan wilayah geografisnya untuk di Trowulan Mojokerto sendiri kan petilasan dari masa atau Majapahit itu kan banyak yang menggunakan tanah liat. Kemudian untuk di situs seperti yang di lereng barat Gunung Lawu kan ada situs Candi Suko, Candi Ceto, dan juga Candi Ketek. Kenapa menggunakan material batu andesit? Karena diperkirakan dulu memang menggunakan material yang jangkauan untuk pencariannya lebih dekat dari tempat yang ingin dibangun petilasan tersebut. Candi Ceto memiliki arca yang seringkali dikatakan mirip dengan suku Sumeria atau suku Romawi. Bukti ini terdapat pada potongan rambut, sisi wajah, dan mata yang sangat tidak mirip dengan orang Jawa, melainkan identik dengan orang Sumeria. Untuk kebanyakan relief ataupun arca yang berada di situs Candi Ceto banyak dari istilahnya wisatawan atau pengamat sejarah yang mengasumsikan bahwasanya arca di Candi Ceto mirip dengan, ada yang mengatakan mirip suku Aztek ataupun suku Sumeria. Tapi dari sudut pandang kita yang sebagai masyarakat setempat Ceto sendiri malah memperkirakan penggambaran dari arca-arca yang ada di situs Candi Ceto itu istilahnya kaum Jawa kalangan menengah ke atas, atau istilahnya para maharesi ke atas, bukan kaum Sudra seperti itu. Kalau penggambaran kaum Sudra untuk masyarakat Jawa pada zaman dulu kan diperkirakan untuk sekarang busananya lebih ke kayak surjan atau lurik, kemudian celananya pakai acinco gitu. Yang di sini lebih kebanyakan cuman memakai kemben, kemudian telanjang dada. Itu memang mirip dengan busana para maharesi dalam tingkatan Hindu. Itu seperti busana maharesi atau pinandita namanya itu di masa sekarang ini. Kata cetho sendiri itu dalam bahasa Jawa, cetho itu berarti kelihatan atau terang gitu ya, artinya sesuatu yang dapat tampak ya, cetho, jelas gitu, maksudnya kan seperti itu. Nah, apalagi ini dikait-kaitkan dengan dimana di situ menjadi sebuah tempat ritual, tempat pemujaan. Kata cetho memang memberikan pemahaman terkait dengan pencerahan ya, pencerahan sebagai kehidupan, membuat sesuatu yang dulunya kegelapan menjadi sesuatu yang sangat jelas terang. Jadi ini semangat ini juga semangat yang dikandung di dalam Candi Ceto, bahwa fungsi Candi Ceto adalah tempat ibadah, tempat pemujaan. Untuk apa? Untuk menyingkirkan energi-energi negatif menjadi energi yang positif, artinya meruat dalam bahasa Jawanya, meruat. Jadi kita dikembalikan lagi ke jalan yang benar, ke jalan yang terang, menghapuskan dosa-dosa. Nah, inilah yang tercermin di dalam peninggalan Candi Ceto. Candi Ceto merupakan contoh kesinambungan konsep atau potensi budaya lokal dari masa sebelum datangnya pengaruh Hindu-Buddha dan masa akhir penganut tersebut. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan peninggalan sejarah yang melimpah. Salah satunya ialah Candi Ceto yang memiliki konsep kesinambungan budaya lokal dan Hindu-Buddha hingga akhir masa penganut tersebut. Sehingga Candi Ceto merupakan bagian dari cagar budaya Jawa Tengah dan sudah ditetapkan sebagai peninggalan sejarah peringkat nasional.